Bereshit Perek Gimel, kejatuhan manusia atau kejatuhan Adam dan harapannya. Ya, kita baca Sidur sekali lagi. Ahava Rabbah. Ahava Rabbah Ahaftanu. Adonai Eloheinu. Chemlah gedolah fitera chemlata alenu. Afinu malchenu. Ahava Rabbah. Betapa besar kasih yang engkau mengasihi kepada kami. Siapa yang mengasihi kita ini? Tuhan Allah, Adonai Elohim. Chemlah, kasih sayang. Gedola, yang besar. Hamlata, engkau telah memberi kasih sayang. Alenu, ke atas kami. Avinu, Bapa kami. Malchinu, Raja kami. Jadi orang Yahudi di sini itu selalu menyebut Tuhan itu Avinu, Bapa kami, Raja kami. Nah, ini nanti juga dibahas Tuhan Yesus dalam doa yang diajarkannya, doa Bapa kami, yang mungkin satu saat saya akan buka kelas lagi mengenai doa Bapa kami. Itu sangat bagus sekali dan dasarnya itu juga dari Perjanjian Lama rupanya. Apabila kita membaca itu dari Perjanjian Lama, itu sangat cantik sekali. Sidur tadi itu bisa kita bandingkan dengan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu pada Yohanes 3 ayat 16. Nah, kalau Anda nanti satu saat punya waktu, ini ada buku yang bagus. Mana buku? The Jewish Gospel of John. Nah, ini. Nah, ternyata Injil yang paling Yahudi itu sesungguhnya adalah Injil Yohanes. Ya. Nah, kalau dalam pelajaran kita biasanya itu kan Matius menuliskan untuk orang-orang Yahudi, terus Markus menuliskan untuk orang-orang Romawi, gitu kan? Nah, terus Lukas itu adalah Goyim yang menulis Injil dan seterusnya. Tulisan Yohanes menulis Yesus secara kealahan. Tapi sebenarnya kalau Anda membaca dari wawasan Ibrani, justru Injil Yohanes inilah yang paling Yahudi ketimbang dari yang dituliskan oleh Matius. Dan itu sangat cantik sekali kalau Anda membacanya dalam bahasa Ibrani. Ki ahava Rabbah ahav ha Elohim haolam et haolam. Ad asher natan et beno. Sampai dia memberikan pada putranya. Et yahidu lemaan asher lo yofat kol hama emin bo. Ki im ihyeh hayei olam. Supaya mereka dapat mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kita pelajari hari ini adalah satu tipologi, yaitu tipologi kematian sebagai pembayaran dosa. Nah, dan kita akan belajar mengenai remesnya nanti, yaitu pakaian dari kulit binatang dari Allah untuk Adam sebagai lambang penebusan dosa. Dan itu menjadi satu leitmotif, ya. Jadi tema utama dari kitab Kejadian pasal 3, yaitu adanya kematian dari binatang yang nggak berdosa untuk menutupi dosa Adam. Ya. Dan itu menjadi satu kabar baik bagi kita. Nah, itulah sebabnya Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Injil salib. Ya, memang kata salib itu baru dikenal pada Perjanjian Baru. Tetapi maksudnya Injil salib di sini adalah adanya kematian korban yang diajarkan terus-menerus mulai Perjanjian Lama dan pengenapannya di dalam Perjanjian Baru. Maka bolehlah kita menyebut bahwa Alkitab, seluruh dari Alkitab ini adalah merupakan Injil salib. Nah, balik lagi, ya, tesisnya Rasul Paulus yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya, yaitu sebab upah dosa ialah maut. Mati,
harus dibayar dengan mati. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Ada yang bayar, ada yang bayari, ada yang menebus. Dan dia adalah satu-satunya juru selamat. Dan dasar dari Yesus itu adalah Kejadian 2 ayat 17. Dosa adalah hutang. Genealogi ibadah sakramental. Mati dibayar mati. Menjawab pertanyaan tadi, ya, menjawab pertanyaan Pak Diki tadi. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berarti hampir. Kalau hampir semua berarti ada yang enggak. Kenapa ada yang enggak? Nah, ini kita bisa membacanya dari sini. Ketentuan korban penghapusan dosa. Seluruhnya dengan menumpahkan darah. 1. Korban bakaran. Imamat pasal 1. Ayat 1-17 menggunakan darah. Korban sajian. Menggunakan tepung atau minyak. Dan ini bukan pengorbanan untuk pengampunan dosa. Terus korban pendamaian atau keselamatan. Pakai darah. Imamat pasal 3. Terus kemudian korban penghapusan dosa. Imamat pasal 4. Dengan darah. Korban pelanggaran, itu Imamat pasal 5 dengan darah. Nah, ini. Orang miskin boleh pakai tepung. Dibakar di atas korban darah binatang orang lain. Kenapa kok boleh pakai tepung? Karena membeli ternak itu mahal. Maka ada orang miskin yang nggak mampu untuk memberi ternak. Maka dia boleh mempersembahkan tepung yang ditaruh di atas korban darahnya orang lain. Nah, ini kan suatu kebijaksanaan, tapi bukan berarti meniadakan korban darah itu, bukan, ya? Nah, ada juga korban penebus salah. Imamat pasal 5 ayat 14-19 itu juga mengandung darah. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Yes, Charlotte? Berkaitan dengan keselamatan itu dibayar dengan nyawa tadi gitu, Bu, ya. Yang Imamat 17 tadi, Bu. Saya yang mau tanya adalah bahwa apakah nyawa itu memang hanya ada di dalam darah? Gitu? Ini adalah pernyataan Alkitab. Bayangkan kalau nggak ada darah, mati. Dan itu juga kebenaran, bukan? Ya, darah, tapi kalau nggak ada jantung juga, Bu, mati juga, Bu. Sakit jantung? Sakit jantung mati. Terus jantung itu fungsinya apa dong? Memompa darah. Kita belajar waktu Kejadian pasal 2 itu tentang pembuluh darah kapiler manusia itu panjangnya berapa? 9 kilometer. Keliling bumi itu berapa panjangnya? 40.000 kilometer. Jadi yang ada di tubuh kita itu. 40.000 kilometer. Mau apa saja, ada nggak yang nggak dialiri darah? Kecuali kuku, rambut, gitu kan? Kalau rambut Anda dipotong, kuku Anda dipotong, nggak mati dong, ya kan? Tetapi kalau ada aliran darah yang dipotong dan kemudian darahnya mengalir terus-menerus, apa nggak mati? Pembuluh darah kapiler ada 90.000 kilometer. Dan tidak ada bagian yang nggak dialiri darah di dalam tubuh kita yang membuat kita bisa hidup. Begitu bukan? Ya. Mungkin sama itu juga, Bu. Nama Adam itu juga darah. Iya, nama Adam ya itu mengandung darah. Alef itu ada unsur Allah pada makhluk yang berdarah. Adam ada unsur yang ilahi gitu ya. Ada unsur ilahi, ada unsur manusia. Nah, unsur manusia inilah yang mati. Karena apa? Karena manusia melakukan pelanggaran dosa. Maka pelanggaran dosanya itu harus dibayar damnya ini. Kejadian 3 ayat 15. Oleh Bapak Gereja Irenaeus. Siapa itu Bapak Gereja Irenaeus? Kenapa dikatakan Bapak Gereja? Muridnya Yohanes. Irenaeus itu adalah generasi ketiga dari para rasul. Ya, Yohanes memuridkan Polikarpus. Polikarpus memuridkan Irenaeus. Dan kejadiannya, eksisnya orang ini tidak jauh dari para rasul. Jadi beda dengan John Calvin, dengan Yakobus Arminius yang baru muncul 15 abad kemudian gitu ya. Nah, Irenaeus itu eksis generasi ketiga dari para rasul. Dan dia mengajarkan kepada kita bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah
Injil yang pertama. Proto-evangelium. Bahasa Latinnya atau bahasa Ibraninya Besorat Harishonah. Irenaeus. Kapan Irenaeus itu lahir? Lahirnya tahun 130. Rasul Yohanes mati kapan? Tahun 90-an. Masih hitung abad pertama. Dan kemudian dia memuridkan Polikarpus. Polikarpus memuridkan Irenaeus. Jadi nggak jauh-jauh amat. Pengajaran dari Bapak Gereja yang nggak jauh-jauh amat dari Rasul Paulus ini, dari era para Rasul ini, itu tentulah lebih, buat saya itu lebih berbobot daripada yang baru datang 15 abad kemudian di bumi Eropa. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Tuhan mendeklarasikan bahwa segala ciptaannya itu Vayar Elohim Tov Meot. Sungguh amat baik. Maka kalau sungguh amat baik, harusnya ada kematian nggak? Nggak ada. Ada. Tapi kenapa ada kematian? Karena dosa. Karena adanya dosa. Jadi dengan terpaksa, apa yang dilihat Allah dahulu itu, bahwa Allah, ya, vehine tov meot, bahwa ketika Allah melihat itu sungguh amat baik yang seharusnya tidak ada kematian, maka kemudian ada kematian, itu karena adanya dosa. Oke. Dan ini ada satu midrash dari Kohelet Rabbah bahwa ketika Allah yang Maha Kudus itu menciptakan manusia pertama, dia membawa manusia itu dan membawanya untuk melihat semua pohon-pohon di Taman Eden. Dan Allah berkata kepadanya, lihat karyaku betapa cantik, tov meot, ya, veineh, tov meat, indahnya mereka. Maka hendaklah engkau memeliharanya dengan hati-hati dan jangan kau hancurkan ciptaanku itu, karena jika engkau melakukannya, tidak akan ada hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki apa yang telah engkau hancurkan. Jadi ini adalah satu peringatan yang serius. Dan ini adalah satu komentari dari Kejadian 2 ayat 17. Nggak boleh makan lo ya, harus diurus lo ya. Kalau kamu makan, kamu mati lo ya. Nah, tidak ada yang dapat kamu lakukan dan kamu perbaiki terhadap apa yang kamu hancurkan ini. Baik, kita mulai Peshat sejak Kejadian 3 ayat 1. Dan itu menjadi satu naratif kritisisme bagi kita. Jadi kita mengkritisi narasi. Nah, kata kritik itu nggak selalu bermakna jelek ya. Kata kritik itu dalam artian kita memahami betul-betul, ya, mengkritisi setiap kata yang ada di Alkitab kita. Jadi kata kritik tidak selalu bermakna mengkritisi atau ngata-ngatain atau jelek-jelekin, bukan ya. Tapi kita mendalami lebih dalam dari isi Alkitab kita. Nah, Adam. Kita sudah belajar bahwa Adam itu ada unsur Allah, Alef, pada makhluk yang berdarah, Dam. Kenapa ada unsur Allah? Karena manusia itu satu-satunya yang diembusi oleh Tuhan apa? Nishmat Chaim. Dan dalam diri Adam itu dibuat dari satu material yang namanya adamah. Apa itu adamah? Masih ingat? Debu tanah. Tanah. Dari debu tanah. Ya. Afar min adamah. Bahwa Adam itu diciptakan dari debu tanah. Nah, kalau Anda lihat di sini, Adam, Alef, Dalet, Mem. Nah, kata Alef, Dalet, Mem itu kalau konfigurasinya diubah, itu bisa jadi Mem, Alef, Dalet. Mem, Alef, Dalet. Bisa dibaca apa ini? Meot. Ya, Meot. Jadi Allah menciptakan Adam untuk Meot. Untuk berbuat lebih. Karena manusia adalah mandataris dari Allah sebagai penguasa bumi dan segala ciptaan yang ada di bumi. Dan ini Kejadian 2 ayat 7 yang tadi sudah saya bahas, Pengkhotbah 12 ayat 7, tentang manusia yang diberi nafas hidup oleh Tuhan dan Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 8. Dan Tuhan membentuk manusia ini dengan
Kata yatsar membentuk seperti seorang tukang periuk membentuk dari tanah liat, bahan dari tanah liat. Dan memang manusia berasal dari afar minha adamah. Nah, ini ada kajian tenses, ini nggak saya baca, karena ini untuk level A Anda belum sampai di sini. Ini untuk yang level lanjutan ya. Saya lewati. Dan kita sudah belajar tentang ish dan isyah, suami istri, lelaki dan perempuan. Lelaki perempuan itu diciptakan untuk menjadi suami istri. Ini adalah lembaga pernikahan yang pertama. Ketika Adam mengklaim, kamu adalah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dan itu adalah satu pernikahan yang pertama. Laka mengklaim kamu punyaku. Dan kemudian kita dapat melihat dari Kejadian 2 ayat 25 bahwa manusia yang ditempatkan dalam Taman Eden itu mereka keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Jadi keadaan mereka telanjang. Sekarang kita membaca kejatuhan manusia. Saya ingatkan lagi korelasi antara Kejadian 2 ayat 17 dan Roma 6 ayat 23. Kita pelajari siapa itu ular. Ya, adapun ular, nahas bahasa Ibrani-nya, ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 1. Fehanahas hayah arum. Ya. Nah, tadi ada kata arumim. Arumim itu ketelanjangan. Mana tadi kata arum? Ya, ini ya. Feyihyu shenehem arumim. Dan mereka keduanya menjadi telanjang. Nah, di sini Musa melakukan apa? Wordplay di sini. Nah, segala yang diciptakan Allah itu ada binatang yang arum. Nah, arum dan arumim. Jadi Adam yang telanjang dan Nahash yang cerdik. Nah, ini pakai homofon ya. Homofon, satu bunyi yang sama. Nah, ini kita temukan banyak sekali di Alkitab ya, wordplay semacam ini termasuk pada kata telanjang dan kata kecerdikan dari ular ini. Fehanahas haya arum mikol hayat hasadeh. Dan ular itu menjadi yang cerdik, yang paling cerdik, mikol dari seluruh hayat hasadeh, binatang yang ada di padang. Perhatikan di sini ada kata arum. Nah, arum ini yang menyebabkan Adam sadar akan arumimnya, gitu ya. Nah, ini ada wordplay. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Kalau ular berkata kepada perempuan itu berarti di sini Adam ada nggak? Nggak ada. Adam ngapain? Bisa macam-macam, bisa ini lagi bermain-main dengan atau sedang mengusahakan Taman Eden sesuai mandat yang diberikan kepadanya, gitu ya, sedang bekerja, who knows ya. Nah, tapi ketika perempuan ini sendiri, si ular itu berkata pada perempuan itu. Nah, ular di sini, apakah bentuknya demikian sebelum kejatuhannya? Mungkin enggak ya. Berkaki dua, Bu, katanya, Bu. Bisa saja dia bisa berdiri, bisa saja dia cantik sekali. Dan keadaan ini adalah keadaan yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Nah, si ular itu mengatakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Salah apa betul ini? Salah. Yang betul apa? Buat di tengah pengetahuan yang baik dan jalan yang betul. Yang semuanya boleh kecuali satu. Ya kan? Tapi di sini si ular ini sengaja salah, sengaja memberikan satu informasi hoax. Semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, sekarang karena si ular itu
memberikan satu informasi yang salah, yang hoak. Nah, maka si perempuan ini pinter. Maka dia apa? Dia mengoreksi pernyataan dari ular tadi. Fatomer Aisyah. Dan dia berkata, perempuan itu, El Hanahash, pada ular itu. Ya. Mipri ets hagan nokel. Buah-buah yang ada di taman ini, boleh kok kami makan. Nah, kenapa si ular itu sengaja bicara salah? Memancing Supaya ada informasi. komunikasi. Supaya ada komunikasi. Karena dia ngomong salah, maka si perempuan ini mengoreksi. Nggak begitu kok. Boleh kok dimakan. Nah, ketika si perempuan ini menjawab, maka terjadilah dialog itu. Ya bukan? Kemudian perempuan ini mengatakan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Nanti kamu mati. Ini firman yang betul atau yang salah? Meleset nggak tepat. Salah. Salahnya di mana? Nggak ada kata rabanya. Raba. Nah, gambar ini sangat bagus sekali. Si perempuan itu ngomong sama si ular itu sambil meraba buah itu ya. Tapi dia mengatakan, jangan kamu makan atau raba buah itu. Nanti kamu mati. Tapi dia sedang meraba. Nah, ketika dia sedang meraba, dia tahu, gak popoi. Kan ya? Begitu bukan? Umi prihaet asher betok hagan, ya, amar Elohim, lotoklu mimenu. Nah, sampai di sini betul. Ya, jangan kamu makan darinya. Ya. Velotiku. Nah, ini baru salah. Karena Tuhan tidak mengatakan jangan kamu raba. Tapi si perempuan ini menambahkan. Dan penambahan kepada firman ini menjadi satu problema utama. Makanya jangan aneh-aneh ya. Kalau Alkitab nggak nulis itu jangan ditambah-tambah ya. Nanti kayak si perempuan ini. Fatal akibatnya ya. Karena apa? Karena si perempuan ini menambahkan firman. Firman yang nggak ada dalam firman Allah. Dia menambahkan lotiku. Jangan kamu rabah buatnya. Nah, memang ini adalah penafsiran, tapi ini penafsiran yang baik. Ketika dia ngomong meraba, tangannya lagi meraba. Nah, ketika dia meraba, dia merasa nggak ada apa-apa. Nggak ada efek apapun. Bopen temutun. Jadi, supaya jangan kamu mati. Nah, ini adalah problemanya. Firman yang asli ya versus firman yang dimodifikasi. Kalau Anda sebagai guru, dan itu juga berlaku buat saya, kalau Alkitab nggak nulis tentang itu, jangan ditambahi. Ini mengenai yang buah yang disebut pengontohan itu banyak penafsiran, terutama di Muslim itu tanya pohon apel. Nah, pohon apel. Yang jadi pertanyaan sebut kiasan pohon itu, nama pohon itu kiasan atau buah pohon itu kiasan atau betul-betul memang ada pohon yang seperti itu? Ya, kalau dari pembacaan kita ya, Anda nanti membaca terus-menerus bahwa sebenarnya buah ini adalah buah beneran. Jadi bukan pohon kiasan. Jadi bukan alegori. Ini bicara tentang betul-betul sesuatu yang dimakan. Firman yang asli dari Tuhan itu seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya, akhol tokhel. Makan sungguh bisa dimakan. Itu arti harfiahnya. Akhol tokhel. Itu termasuk majas tautologia, ya, tautological infinitive. Jadi orang Ibrani kalau nulis ini benar-benar bisa dimakan, jadi dia mengulang kata itu. Akhol tokhel, makan kamu bisa memakannya.
Diteruskan pada ayat 2:17, Umeetz hada'at tofara, tetapi dari pohon pengetahuan tofara, baik dan jahat, lo tokal, jangan kamu makan. Mimenu, darinya. Kibeyom akhalha mimenu motamut. Sebab pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pelanggarannya apa? Lotoklu mimenu. Ini adalah hukum Allah. Hati-hati membaca ayat ini. Ini adalah hukum Allah yang pertama. Hukum larangan, jangan kamu makan darinya. Nah, kalau kamu makan, kamu mati. Jadi pelanggaran dari hukum ini menyebabkan dia mati. Dan inilah nanti yang dilanggar oleh Adam. Kejadian 2 ayat 17 itu adalah hukum Allah. Dan ini penting sekali kita ingat-ingat terus. Balik lagi ke Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Fayomer hanakhas el haisyah. Dan dia berkata, ular itu kepada perempuan itu. Ya, Anda lihat di sini. Betul-betul. Ada nama Hawa nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ular pun tidak memanggil perempuan itu dengan Hawa. Musa di sini nulis apa? Haisyah. Jadi artinya perempuan ini belum punya nama. Dan Anda ingat, saya sampai nanti itu nggak akan nyebut nama perempuan itu dengan Hawa. Karena memang dia belum dikasih nama. Terus si ular ini ngomong apa? Lomot temutun. Tidak kamu akan mati. Pastilah kamu nggak mati kok. Nah, si perempuan itu mungkin mendengar sambil tetap meraba-raba buah itu tadi ya. Ular tadi mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Informasi ini betul apa hoax? Betul. Betul. Ya. Iya. Kadang-kadang kita bisa memberikan suatu informasi yang betul, tetapi dengan tujuan misleading. Misleadingnya di mana? Kamu nggak akan mati. Dan di sini dia mengatakan satu informasi yang sebenarnya. Seperti yang dia mengetahui. Kiyodea. Sebab dia mengetahui. Siapa yang mengetahui? Elohim. Sebab beyom akhalchen. Pada hari kalian memakannya, mimenu dari pohon itu, venifhehu, maka terbukalah einehem, mata dari kalian, fihitem, dan kalian akan menjadi kelohim, seperti Allah. Seperti Allah apa? Mengetahui yang baik dan yang jahat. Betul. Tapi masalahnya kalau makan itu kan seperti yang tertulis pada Kejadian 2 ayat 17, motamut, pastilah kamu mati. Dan hari itu ada mati. Nah, kemudian Fatere Haisyah. Dan dia melihat. Siapa yang melihat? Haisyah. Kitov Haetz. Buah dari pohon itu baik. Lema akal dan bisa dimakan. Feki te'evah. Dan kelihatannya enak. Le'eneim. Baik dilihat. Enak dilihat. Fenekmat dan nikmat. Ya, kata nikmat itu ternyata dari bahasa Ibrani ya. Nikmat, bahasa Arab, bahasa Ibrani mirip-mirip ya. Haetz, lehaskil, dan memberi pengertian. Nah ini, kata ini kalau dipelajari lebih jauh ini asalnya dari kata sekolah. Dari kata sekolah, school itu dari bahasa Ibrani. Ya, lehaskil, memberi pengertian. Fatikah, dan maka dia mengambil. Fatikah, mipiru. Ya.
dari buahnya. Terus kemudian fatokal, dan dia memakannya. Ketika si perempuan ini memakannya, terjadi apa-apa nggak? Tidak. Belum, ya. Nah, sekarang masalah, ya. Waktu dimakan perempuan ini fatokal, nggak apa-apa. Yang masalah adalah ketika fatiten, dan ketika dia memberikannya gam leisyah kepada suaminya. Nah, di sini ada mapik di sini. Kepada kepada suami darinya. Terus kemudian imah, ya, imah bersamanya, yang bersamanya. Terus kemudian fayokal. Nah, ini fayokal ini adalah kata untuk laki-laki. Maka suaminya itu memakannya. Nah, bagaimana saya tahu ini adalah kata kerja perempuan, yang ini adalah kata kerja laki-laki? Itu Anda harus belajar terus-menerus sampai level B, ya. Jadi Anda tahu ini laki, ini perempuan, kata kerja untuk laki, kata kerja untuk perempuan, ini singular, itu plural. Nah, itu agak panjang harus mempelajarinya. Nah, kata isyah, silakan. Bu, mau tanya, itu tadi, maaf ke slide yang tadi, Bu. Ya. Kalau kan tadi Gamlaisyah Imah, berarti Adam juga bersama dengan perempuan itu, Bu? Iya. Sedang ada di situ dengan sedang ular ada juga. Di situ. Nah, ini seperti film, ya. Pertama yang bicara itu antara perempuan dan ular itu, kan? Nah, kemudian perempuan itu makan. Fatika, dia mengambil dari buah itu. Fatokal, dan dia memakan. Jadi dia makan duluan. Nah, ketika dia merasa enak, maka fatiten, dan dia memberikannya gam leisha kepada si laki-laki itu. Jadi ada kronologi. Dia makan dulu enak, kemudian dia memberikan kepada suaminya. Berarti mungkin saja perempuan ini mendatangi suaminya ketika dia makan itu. Begitu bukan? Pertanyaannya, Bu. Ya, pertanyaannya silakan. Apakah buah itu jadi tunggal, dalam bentuk tunggal? Bisa saja, atau dia mengambil yang lain. Karena dia di sini ditulisnya buah darinya. Nah, ini bentuk tunggal di sini. Fatokal. Dan kemudian dia memberikan. Bisa saja buah yang lain dari pohon itu juga diberikan kepada suaminya. Tapi bukan soal plural atau singular di sini. Yang menjadi soal di sini adalah pelanggaran itu. Begitu bukan? Apakah artinya ada membiarkan perempuan itu untuk makan buah itu, Bu? Nah, bisa, ya. Dan itu akan kita pelajari. Yang mana yang menjadi pokok dari problema di sini?